di sudut kanan bahwa kelas ini direkam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Salam sejahtera, selamat pagi bagi kita semua. Kalau saya sampaikan kelas 7B hebat, maka kalian jawab ya. Hebat, 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 mantap, keren, oke, asik. Ya. Ketika kalian bilang keren dan oke, kasih jempol ya. Asik tunjuk temennya ya. Ya. Hebat, 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 mantap, keren, oke, asik. Gor. Tunjuk temannya ya. Baik. Kelas 7B hebat? Hebat, 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 keren, mantap, oke, asik. Nah, ya ayo ulangi sekali lagi. Kelas 7B hebat? Hebat, 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 mantap, keren, oke, asik. Ya, kita akan mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Hari ini kita belajar untuk fokus ya. Karena pembelajaran kita selanjutnya akan selalu menggunakan kelas daring. Nah, kita akan kenalan sebentar lagi. Namun sebelum kita kenalan, kita akan memulai kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Jadi kita membagikan layar, dan layarnya lihat ya. Lihat dulu. Tunggu proses layarnya berputar ya. Oke. Sama-sama membuka dengan doa pada pagi hari ini. Kita hening sejenak. Siapkan hati kita. Jadi kalian hening sejenak. Jangan tengok kiri. Ya. Baik. Karena tentunya ketika kita memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, kita harus bersikap sempurna. Bersikap yang baik. Karena semuanya itu adalah demi kebaikan di dalam hidup kita karena kita sudah memperoleh rahmat-Nya. Kalau di kelas kita ada yang beragama lain, silakan mengikuti apa yang ada ya. Surat, kita akan sama-sama membacakan ataupun mendengarkan lantunan surat Al-Fatihah.
Amin. Ya, baik. Baik, anak-anak yang terkasih, kita akan memulai kelas ini dengan berkenalan terlebih dahulu. Coba suasananya dibiasakan dengan baik. Yang di belakang itu masih main-main, ya, masih tengok kanan, tengok kiri, ya, nanti tidak mendapat apa-apa, ya, fokus. Ada yang sudah kenal dengan Bapak? Kapan kenalnya? Kapan ketemunya? Sekarang ya. Oke, sekarang kita sudah kenalan. Kalian sebelumnya dari SD Untung Jawa ya. Ada yang dari darat? Tunjuk ya, angkat tangannya kalau ada yang dari darat. Mana? Ada berapa orang yang dari darat? 1. Yang dari pulau mana? Angkat tangannya. Yang dari pulau. Oke, ya. Siap, mantap ya. Baik, perkenalkan nama guru IPS kalian yang saat ini berada di layar, namun tidak ada di dalam kelas. Walaupun jauh di mata, jauh di mato, namun biarlah tetap dekat di hati. Nah, Bapak bernama Pak Adi Lesmana. Bapak mengajar IPS di SMP Negeri 285 Jakarta saat ini. Namun berhubungan dengan satu dan lain hal, karena adanya tugas di darat dan juga kondisi sedang berobat di rumah sakit. Karena hal tersebut, maka tidak bisa secara fisik berada di kelas kalian. Jadi mohon maaf, mudah-mudahan walaupun Pak Adi tidak ada secara fisik di dalam kelas kalian, namun kelas digital kita saat ini bisa mewakili kehadiran Pak Adi untuk kalian. Dan kalian sudah kelas 7, yuk sama-sama kita membiasakan diri kita, membiasakan hati kita buktikan bahwa kalian mampu disiplin, kalian mampu menjadi anak-anak yang baik. Terlepas dari mindset dan paradigma selama ini, bahwa apapun yang melekat di dalam diri kalian, kalian buktikan bahwa kalian bisa menjadi anak-anak yang baik. Saya dalam kelas kita ini akan selalu merekam kelas kita, dan rekaman kelas kita ini akan selalu tayang di dalam YouTube kita. Jadi mohon anak-anak sekalian perhatikan, belajar dengan baik, belajar dengan sungguh, meskipun ini menggunakan sistem daring. Ya, kita akan mulai pembelajaran kita hari ini, dan itu adalah sekilas tentang Pak Adi. Tidak perlu banyak yang diceritakan mungkin ya. Sekarang giliran Pak Adi akan memanggil gitu ya, satu persatu, sekaligus mengisi presensi kalian. Nah, presensi ini kalau Pak Adi yang memanggil, berarti presensinya sudah Pak Adi isi.
Tetapi bisa juga nanti presensinya melalui sistem Google Form ya, sistem daring, sistem digital yang kalian menginput absensi. Ya, jika tadi tidak hadir. Ya, nanti kita lihat kesepakatannya seperti apa. Nah, tadi akan membacakan presensinya kalian. Nanti kalian berdiri ya. Kelas 7B ya. Ya. Kelas 7B. Perhatikan baik-baik. Nama yang dipanggil silahkan angkat tangannya boleh, berdiri boleh, silahkan ya. Afki Prihansyah. Oke. Alinda Mesyawati Arohmah. Melinda ya. Mana? Oke, di depan ya. Kemudian ada Aufar Aldiva. Aufar Aldiva. Mana? Aufar? Angkat tangannya atau berdiri? Oke, Aufar ada. Kemudian ada Ayu Kirana. Ayu Kirana. Oke, ada ya. Lanjut. Bahar Ahmarudin. Bahar. Oke, Bahar. Ya. Eri Yasmin. Tidak ada? Sakit ya? Oh, ada. Oh, ada. Untung Mbak Adi masih perhatikan ya. Oke. Kemudian Virus El Faiz di depan. Oke. Fania di depannya, sebelah kiri. Oke. Fraisa Marcelo. Fraisa Marcelo. Mana Pak? Oh, oke. Lanjut. Ika Safitri. Oke, ada. Julio Yota Wah, susah nih namanya nih. Mahda Fikia. Oke, namanya keren ya. Mirip-mirip nama India ya. Ledia Junika. Lahir di bulan Juni nih pasti. Ya. Muhammad Fadil Farisyal. Oke. Muhammad Esar Fahlevi. Oke. Muhammad Amiluddin. Ya, Amiluddin ada ya. Muhammad Amiluddin. Nilan Marina. Oke, namanya seperti Pantai Marina ya, Marina Bay. Onita Suryana. Oke, siap. Onita Suryana. Putri Adinda Septiani. Ya. Mana? Oke, Putri. Rahmat Raisyan Arjuni. Bukan Arjuna ya. Oke. Tubagus Rahman. Dan Billy Saputra. Ya, baik. Oke, kita sudah presensi dan kelihatannya hadir semua. Karena kita masuk pada jam sesi istirahat, kalian istirahat terlebih dahulu, nanti kalian lanjutkan, kembali lagi kemari, dan kelas kita lanjutkan, dan harap ketika masuk kembali, kalian tetap tertib seperti sekarang.
Oke, silakan, selamat istirahat, selamat makan, ya. Tetap sehat selalu untuk kalian. Monggo Pak Fadel. Untuk bukunya ditaruh di aja. Ya, Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, semoga istirahatnya cukup ya. Anak-anak kelas 7, silakan disiapkan bukunya. Bukunya ditulis nama kalian, pastikan ada namanya. Dan pastikan buku kalian ada tulisannya mata pelajarannya IPS, tidak tertukar dengan mata pelajaran yang lain. Dan bukunya jangan ditinggal-tinggal. Itu topinya dipakai yang benar kalau mau menggunakan topi. Tapi kalau mau tidak menggunakan topi ya dilepas supaya tidak panas ya. Nah, diberikan nama dulu di bukunya, misalnya namanya Alif, mata pelajaran IPS. Kemudian di halaman pertama, silakan diberikan tanggal hari ini, yaitu tanggal 15 Juli 2024. Kalau perlu dengan jamnya 10.36. Ya. Sekarang instruksinya dengarkan. Kalian siap menulis, kalian siap mencatat, kalian siap untuk melesat sebagai orang yang mempunyai masa depan yang baik. Kita hening sejenak, fokus, hening sejenak, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan. Hening sejenak. Sudah. Tengoklah ke kiri, ke kanan, atas, bawah, perhatikan sekelilingmu dengan matamu, bukan dengan mulutmu, selama 30 detik. Silakan. Kalau sudah, 30 detik ya. Kalau sudah, perhatikan baik-baik. Boleh kalian tuliskan juga di catatan kalian. Dari apa yang kalian lihat barusan, pilihlah salah satu benda, alat, ya, yang menarik perhatianmu saat ini dan menurutmu berguna pada saat ini dan hari ini. Ya. Jadi instruksinya boleh kalian tulis. Dari apa yang kalian lihat barusan di sekeliling kalian, pilihlah salah satu benda, satu alat, satu hal yang menurut kamu menarik perhatianmu
dan menurutmu penting pada saat ini? Sudah? Gambarkan. Makanya dia. Gambarkan alat dan benda yang kamu pilih tersebut di bukumu. Tuliskan nama alat atau benda tersebut. Waktunya 3 menit untuk kalian menuliskan alat atau benda yang menarik perhatianmu ataupun berguna bagimu pada hari ini, pada saat ini. Silakan digambar. Fokus pada diri sendiri, karena setiap orang pasti pilihannya berbeda. Tidak usah bertanya ke kiri dan ke kanan. Yakin pada diri sendiri. Apa yang menurut kamu menarik? Apa yang menurut kamu penting pada saat ini? Kamu gambar, tuliskan nama benda ataupun alat tersebut. Fokus pada diri sendiri, tidak usah tengok kanan kiri. Ya. Karena satu sama lain pasti berbeda. Jawabannya pasti tidak sama. Jangan hilang ya catatan IPS-nya. Berikutnya, tuliskan di bukumu tadi ya, di bawah gambar kamu, apa alasan kamu memilih gambar tersebut? Apa alasanmu memilih gambar tersebut atau alat tersebut sebagai sesuatu yang penting pada hari ini? Silakan tuliskan alasannya. Apa alasanmu memilih atau benda yang kamu gambar tersebut dan kamu anggap penting saat ini? Oke. Dia akan memilih salah satu dari kalian, laki-laki dan perempuan, untuk maju ke depan, kemudian menunjukkan gambarnya ke layar, dan kemudian kalian ceritakan alat dan benda apa yang kalian pilih dan telah digambarkan di catatan kalian. Kemudian apa alasannya kalian memilih gambar tersebut? Boleh juga secara sukarela untuk maju ke depan tanpa
harus ditunjuk. Nah, itu akan lebih keren lagi kalau misalnya ada yang mau maju tanpa harus dipilih ataupun ditunjuk. Silakan kalau ada yang mau maju, kita berikan kesempatan dulu. Namanya siapa, nomor absensinya berapa. Kalau ada, boleh langsung maju ke depan. Ada? Ditunjuk ya? Oke. Pasti oke. Tadi akan memulai dari yang Putri. Alinda Mesyawati Ar-Rohmah. Silakan ke depan. Beritakan apa yang dipilihnya, digambarkannya, tunjukkan gambarnya ke kamera kalau perlu, dan kemudian apa alasannya memilih benda tersebut. Silakan. Alinda Mesyawati Ar-Rohmah. Ada kan? Silakan, Lin. Bukunya boleh dibawa, tidak apa-apa. Kan digambarnya di buku, ya kan? Ditulisnya di buku. Ya. Kita berikan semangat terlebih dahulu, yuk. Kita tepuk tangan dulu. Silakan suaranya didekatkan mic-nya. Mic-nya. Apa benda yang kamu pilih? Apa, Linda? Suaranya tidak terdengar kemari, sayup-sayup. Ayo, yang lantang. Jangan takut-takut. Suaranya yang keras aja, nggak apa-apa. Nama saya Linda Mesya, benda yang saya pilih buku, pulpen. Pulpen. Baik, yang dipilih adalah pulpen. Kenapa, Linda? Kenapa kamu memilih pulpen sebagai hal yang menarik pada hari ini? Untuk menulis. Menulis. Menulis apa, Lin? Menulis catatan. Untuk menulis catatan. Baik, oke, Linda ya, terima kasih. Kita berikan aplaus dulu ya, Linda yang telah memilih pulpen, dan katanya adalah ini penting bagi Linda, karena untuk menulis. Yuk, kita berikan aplaus dulu.
Ya. Yang berikutnya adalah Julio Yota Mahda Fikia. Nah, silakan, Julio. Laki-laki adalah kesatria, maju ke depan. Apa yang kamu pilih dan apa alasannya? Ceritakan dengan lantang di depan kelas. Yuk. Ayo, Julio. Yang lain tetap tenang. Bukunya boleh dibawa. Mana bukunya? Tunjukin gambarnya ya. Ditunjukkan gambarnya layar. Ya, tunjukkan ke layar. Tadi. Ya, bukunya, gambarnya ditunjukkan ke layar. Apa yang sudah digambar? Ya, nggak apa-apa, jangan malu-malu. Tunjukkan, dibuka bukunya. Bukunya dibuka. Yang tadi digambar. Nah, hadapkan ke Padi. Ya, hadapkan ke Padi dan teman. Yes, oke. Baik, silakan, Julio. Yang keras ya. Nama saya Julio Yota Mahda Fikia. Saya memiliki tas. Oke, memilih tas. Tas ya? Tas atau kipas? Tas ya. Kenapa, Julio? Kenapa kamu memilih tas? Untuk saya menyimpan buku. Oke, Julio mengatakan bahwa tas ini penting pada hari ini karena menurut Julio untuk menyimpan buku. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk Julio ya. Oke, hebat ya, memberani ya. Oke, kita berikan aplaus. Hebat, hebat, hebat. Mantap. Oke, keren, asik. Ya. Kelas 7 harus tampil berani berbicara. Tadi yang disampaikan oleh teman kalian yaitu Alinda ya, terkait bahwa yang penting dan menarik baginya pada hari ini adalah pena, pulpen, sedangkan untuk Julio adalah tas. Pulpen dan tas ini penting ya. Menurut Julio bahwa tas untuk membawa buku dan pulpen untuk menulis. Semoga kalian menemukan hal-hal yang penting di dalam hidup kalian dan terus dijaga sebaik-baiknya. Oke. Saya akan lanjutkan. Waktunya masih ada ya Pak Fadel ya? Saya akan lanjutkan, saya bagikan layar sejenak. Sudah tampil belum di layar? Belum ya? Saya tampilkan seluruh layar, saya bagikan ya. Oke. Baik. Kelihatan ya? Oke. Tuliskan di catatan kalian bahwa saat ini
bagian 1 kesepakatan kelas, ya. Tadi kita sudah berkenalan, ya. Tadi sudah berkenalan dengan kalian, dan kalian juga sudah berkenal dengan satu sama lain. Kalian juga sudah mengisi presensi. Kemudian tadi juga kita sudah ada asesmen formatif, ya, namanya, yang kita lakukan bersama-sama untuk melihat sejauh mana imajinasi kalian, kemampuan bahasa kalian, keberanian kalian maju ke depan, keberanian kalian untuk menyampaikan pendapat, dan kemudian bagaimana kalian menggambar, kemudian menuliskan di dalam catatan kalian. Itu semua ada nilainya. Jadi 2 anak yang tadi sudah menyampaikan ke depan, itu sudah mendapatkan poin nilai 100, ya. Yang lain pun juga sama. Yang pasti catatannya diisi, ditulis, sehingga nanti ketika dikumpulkan, maka itu pun juga akan memperoleh penilaian. Ya, jadi tidak selalu yang maju ke depan dan tidak maju kemudian tidak dinilai, tidak semuanya mendapatkan nilai. Namun yang 2 tadi sudah maju, langsung nilainya diberikan, gitu ya. Nah, anak sekalian, kita akan belajar menggunakan pembelajaran berbasis digital ataupun berbasis daring, sehingga suaranya menggema, ya. Coba saya cek dulu perangkat. Ini perangkatnya. Coba saya lihat, ya. Izin perangkat Pak Fadil, suaranya saya tutup dulu, ya. Oke. Ya, supaya suaranya jernih. Ya, karena kita menggunakan platform belajar daring, karena Pak Adi tidak berada di dalam kelas, dan kita tahu bahwa kita akan menghadapi teknologi zaman, ya, ke depannya. Kalian belajar saat ini bisa dari handphone, bisa video call, ya, bisa juga menggunakan laptop, ya, dan kita tahu bahwa kita bisa belajar dari mana saja. Ketika kita belajar menggunakan daring, maka kita akan mengatasi berbagai hal, baik ruang, waktu, aksesibilitas, jarak, dan sebagainya, gitu ya. Nah, kalau nanti kalian masuk ke universitas, ke perguruan tinggi, termasuk ke dalam dunia pekerjaan, ketika kalian terjun, kalian juga akan banyak bertemu dengan sistem pekerjaan berbasis daring, berbasis digital. Jadi kita ketemunya melalui layar seperti ini, ya. Nah, ini merupakan pengalaman yang akan kita peroleh. Mudah-mudahan kalian dari kelas 7 sehingga tidak asing, ya, dengan sistem pembelajaran seperti ini. Ya, ada satu quote, kita tidak belajar dari pengalaman, tetapi kita belajar dari merefleksikan pengalaman, ya, kata John Dewey. Nah, ini kita nanti diminta bagaimana merefleksikan pengalaman kita belajar menggunakan pembelajaran berbasis daring atau digital, ya. Quote of the day ini adalah quote of the day Pak Adi, karena Pak Adi memberikan pengajaran kepada kalian secara daring. Kalian juga harus mempunyai quote of the day, ya, supaya ini menjadi nilai, menjadi satu value di dalam hidup kita. Jadi ada satu PR, bukan PR, ya, hanya tugas kecil, gitu ya. Carilah quote of the day untuk kalian, carilah quote of the day untuk kalian, dari mana saja, tuliskan di dalam catatan kalian, kerjakan di rumah. Ya, quote of the day ini cukup 1 kalimat singkat, 2 kalimat singkat, atau terserah, satu hal, kalimat nasihat, hal-hal, kata-kata moral, kata-kata bijak yang menginspirasi kalian, menginspirasi hidup kalian. Ya, mulai kalian cari, nanti di pertemuan kedua kalian bisa berbagi
bersama ya. Nanti Pak Adi juga akan tanyakan lagi kepada kalian apa quote of the day kalian. Ya, apa yang menjadi moto kalian di dalam hidup kalian. Oke. Kemudian kita masuk ke dalam kesepakatan kelas IPS digital kita nih. Nah, untuk kelas IPS digital, kalian silakan mencatat di buku catatannya. Boleh menggambar ya, boleh gambar, boleh catat. Menggunakan bahasa kalian sendiri. Tidak harus menggunakan bahasa Pak Adi. Tidak harus menggunakan tulisan-tulisan yang terlihat atau ditampilkan di layar kalian. Usahakan, upayakan, biasakan kalian pakai bahasa sendiri, memakai bahasa sendiri, menggunakan bahasa sendiri. Oke ya. Nah, di dalam kesepakatan kelas ini, kita akan sama-sama menyepakati, walaupun datangnya dari Pak Adi nih, gitu ya. Nah, kalau kita ketemu sih sebenarnya lebih enak. Tetapi karena ini kelas daring, biarlah kesepakatan ini datang dan kemudian kita sepakati bersama. Di sana ada gambar jam, ada gambar handphone, ada gambar mikrofon, ada gambar pen dan kertas, ada gambar angkat tangan, ada gambar tepuk tangan, dan ada gambar orang berkelompok. Apa sih yang bisa kita rumuskan, yang dapat kita sepakati dari kelas kita, agar kita bisa ke depannya terapkan di dalam kelas sehingga menjadi disiplin positif untuk kalian. Ini termasuk catatan pertemuan kita di pertemuan 1. Dan semua catatan kalian akan dikumpulkan nantinya sebagai portofolio di akhir semester. Jadi ada nilainya. Kemudian ini juga menjadi satu bagian dari pembelajaran IPS kita ketika nanti masuk di dalam topik-topik IPS. Ya, oke. Sekarang perhatikan baik-baik. Kesepakatan kelas di bagian pertama pertemuan kita, ya, pertemuan 1 bagian 1 di minggu ini. Maka semua peserta hadir dalam kelas IPS digital melalui mode daring yang telah disiapkan oleh koordinator kelas, yaitu Bapak Fadel. Setuju? Setuju ya? Sepakat ya? Oke. Yang kedua, hadir sesuai waktu. Bila berhalangan, maka baik guru maupun peserta didik akan saling info. Info nih gitu kan, melalui koordinator kelas juga yaitu Bapak Fadel. Jadi kalau kalian berhalangan, tidak bisa hadir, Pak Adi juga tidak bisa hadir, kita akan saling info melalui Pak Fadel nih, gitu ya. Nanti Pak Fadel akan menyampaikan kepada kalian. Setuju ya? Setuju ya? Oke. Clear ya? Setuju ya? Yang ketiga. Kalian mau catat boleh ya, silakan. Yang ketiga, penggunaan perangkat atau gadget, telepon genggam atau laptop. Kali kalau kalian punya telepon genggam, punya laptop, kalau Pak Adi sih mengizinkan. Tapi kalian perlu tanya lagi sama Pak Fadel, boleh tidak? Kalaupun tidak boleh, tidak masalah. Yang penting kalian memperhatikan dengan seksama kelas kita dan apa yang dijelaskan oleh Pak Adi dengan baik. Tapi pada prinsipnya, kalau kalian punya perangkat gadget, telepon genggam ataupun laptop, diizinkan penggunaannya, namun dalam kelompok. Dalam kelompok nih, nggak boleh setiap bawa ya, tapi dalam kelompok. Satu kelompok isinya 5 orang dengan satu perangkat gadget. Ya. Dan perangkat gadget tersebut wajib dilengkapi dengan earphone dan headset. Jadi kalau misalnya
perangkat gadgetnya tidak dilengkapi earphone dan headset, tidak boleh masuk walaupun itu alasannya untuk kelompok. Hal ini untuk memudahkan supaya ketika kalian diminta menyampaikan pendapat, maju ke depan gitu, seperti tadi, ya, akan lebih mudah, suaranya lebih jernih menggunakan handphonenya. Nah, kalau menggunakan earphone, itu kita tidak akan mengganggu device-device yang lain. Tapi kalau tidak menggunakan earphone akan terganggu. Nah, kalau kalian membawa gadget, selain bawa earphone dan headset yang terhubung, harus bawa kuotanya. Ya, kalau bawa handphone nggak ada kuotanya untuk apa? Bawa laptop nggak ada kuotanya untuk apa? Ya, jadi kalau memang tidak ada, tidak bisa menyediakan, fokus saja ke depan. Setuju ya? Nah, catatan yang berikutnya, kalau seandainya kalian menggunakan gadget lagi nih, wajib mengaktifkan mode diam atau silent mode. Jadi mikrofonnya harus di-off-kan. Namun kameranya harus di-on-kan supaya wajah kalian terlihat dan terhubung di dalam kelas, ya, kelompoknya juga terlihat, dan ini adalah bagian dari penggunaan digital yang kalian gunakan dapat dipertanggungjawabkan. Ya, jadi ini masih terkait kalau kalian menggunakan perangkat gadget. Setuju ya? Nah, lanjut. Perangkat gadget yang kalian gunakan tujuannya adalah untuk menyampaikan jawaban atas pertanyaan maupun penyampaian hasil diskusi baik individu atau kelompok. Jadi kalau misalnya tadi ada pertanyaan seperti tadi, kalian bisa tetap duduk di tempat duduknya, lalu dibuka mic-nya, lalu kalian sampaikan. Lalu kemudian setelah menyampaikan, dimatikan lagi mikrofonnya, tapi tetap on kamera. Ya, ini masih seputar gadget. Nah, yang ketujuh, semua peserta kelas IPS digital diharapkan berpartisipasi aktif dalam diskusi dan kegiatan pembelajaran dan memperhatikan penyampaian materi. Ya, ini kita sepakati dulu. Jadi harus aktif berpartisipasi. Kalau diminta maju, ya maju saja, nggak usah malu-malu ya. Oke, nggak usah takut-takut. Kalau ada diskusi kelompok juga kerjakan dengan baik. Setuju ya? Nah, yang ke-8, kelas akan diawali dengan doa dan presensi. Jadi tadi ada doa ya. Doanya boleh tidak selalu dari Pak Adi. Bisa juga kalian yang memimpin doa dengan membacakan surat Al-Fatihah atau membacakan basmalah, ya silahkan. Ya, tapi kalian yang memulai. Ya, bisa juga dari Pak Adi sih ya. Nah, jadi kelas akan diawali dengan doa. Kemudian selalu akan ada presensi seperti tadi, presensi checklist. Kemudian kita juga ada permainan seperti tadi. Ya, kalian boleh sebut permainan. Nah, nanti bisa juga ada brain gym. Ya, brain gym itu satu senam otak gitu ya, yang nanti kita akan laksanakan bersama-sama supaya otak kita terbiasa untuk siap sebelum memulai pembelajaran dan kita gunakan untuk hal-hal yang baik. Ya, permainan kita tadi yang kita lakukan bersama-sama itu juga merupakan asesmen formatif. Ya, tadi Pak Adi sudah bicara. Ini bisa untuk menilai kalian, bisa untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian dalam hal-hal tertentu untuk mendukung tugas-tugas ataupun pembelajaran IPS ataupun pembelajaran yang lainnya. Ya. Dan kemudian bisa juga di awal pembelajaran kita ada asesmen sumatif. Kita ada apa sih kalau yang sebelumnya biasa kita sebut ulangan harian. Nah, 2 pertanyaan atau 1 pertanyaan akan Pak Adi berikan di awal pembelajaran ya untuk sebagai tes sumatif ataupun asesmen sumatif atau boleh disebut ulangan harian untuk melihat sejauh mana pemahaman kalian setelah penjelasan yang sebelumnya. Ya, jadi kalau pembelajaran IPS harus baca-baca lagi.
Ya, sebelum masuk kelas, pagi-pagi baca-baca lagi dulu. Kemarin apa ya? Itu. Supaya ketika nanti ada tes sumatif ataupun pertanyaan mendadak ya, pertanyaan lisan bisa menjawab. Yang berikutnya, ini yang tadi Pak Adi sebutkan. Kalian membuat resume kegiatan pembelajaran. Minimal 1 halaman. Ini tulisannya kurang huruf L ya. Minimal 1 halaman. Boleh dalam bentuk tulisan, gambar, dan kemudian diberikan tanggal, judul pertemuannya apa, ya, keberapa. Ini contohnya misalnya, pertemuan 1, topiknya kesepakatan kelas. Pertemuan 2, misalnya, interaksi ruang, gitu ya. Jangan lupa diberikan tanggalnya. Tanggal misalnya 15 Juli 2024, pertemuan 1, kesepakatan kelas. Catatan kalian adalah minimal 1 halaman. 1 halaman, 1 lembar. Kalian cerita sendiri di sana. Ya. Kalian tuliskan menggunakan bahasa kalian. Ya. Boleh pakai bahasa sehari-hari kalian, silahkan. Yang kalian mudah pahami. Setuju ya? Jadi selalu ada catatan, selalu ada resume, selalu ada jurnal harian, supaya kalian bisa menangkap pembelajaran pada kelas daring ini dengan baik. Clear ya? Yang berikutnya, kalau kalian keluar ruangan, maka kalian wajib untuk mengangkat tangan. Kalau seandainya kalian ada handphone ataupun perangkat device, sampaikan izin untuk keluar ruangan, atau bisa izin melalui koordinator kelas, Pak Fadil, ya. Tapi wajib untuk info. Setuju dulu? 1-10 nih, masih ada lagi beberapa butir yang lain, ya. Ini terkait dengan gambar-gambar yang tadi. Ya, lanjut di kesepakatan kelas yang ke-11. Mohon menghargai peserta lain, dan apabila ada yang berpendapat dan pertanyaan yang berharga, tentunya harus kita hargai dan dapat kita berikan apresiasi dengan tepuk tangan. Oke? Kita bisa berikan apresiasi tepuk tangan, atau kita berikan jempol hebat. Jempol hebat. Nah, boleh ya? Kalau ada temannya yang maju, memberikan pendapat, memberikan pertanyaan, ya, berikan apresiasi. Nah, kemudian kalau ada diskusi kelas, mohon dilaksanakan dengan penuh disiplin, tanggung jawab, dan kolaboratif optimal. Tidak main-main sendiri, ya, tidak main topi, tidak itu menghadap ke depan, ke belakang, ya, tengok kiri, tengok kanan, bercanda sendiri, ya. Coba biasakan fokus. Masa depan ada di tangan kalian, ya. Kalau kalian dari kecil terbiasa untuk fokus, maka ketika nanti kalian dewasa, semakin tumbuh dewasa, masuk SMA, kuliah, dan sebagainya, kalian pun akan mampu fokus dan mencapai tujuan dalam hidup kalian, ya. Kemudian kebersihan, kerapian ruangan kelas dan lingkungan sekitar tentunya wajib kita jaga dong, ya enggak? Ya, kita jaga. Ya, walaupun ini kelas daring, upayakan kelasnya tetap bersih, karena kebersihan adalah sebagian dari iman kita. Ya. Kemudian mengembalikan perlengkapan yang disediakan ke tempat perlengkapan. Kalau ada perlengkapan-perlengkapan yang digunakan, ada peralatan yang digunakan, atau Pak Fadil juga membutuhkan bantuan, ya tolong dibantu, ya. Dan pastikan tidak ada barang-barang yang tertinggal, ya, supaya kalian mudah ketika nanti membutuhkannya kembali, ya. Ingat, catatan tidak berganti-ganti dan tidak menjadi catatan campuran atau campur aduk. Karena catatan kalian bukan Indomie, ya, Indomie telur ayam, ya, bukan, ya. Nah, semua resume catatan yang dibuat
merupakan bagian dari penilaian dan juga ada tugas diskusi kelompok maupun presentasi, presensi ya, absensi kalian yang wajib dikumpulkan setiap waktu. Jadi sewaktu-waktu diminta, nanti kalian bisa foto, kirim lewat WhatsApp gitu ya, lewat grup gitu ya, boleh. Ataupun nanti melalui learning management system yang Pak Adi akan jelaskan kepada kalian dan bisa kalian kirimkan sepulang sekolah. Ya, ketika kalian berhubungan dengan LMS bisa dikumpulkan saat pulang sekolah. Ya, kecuali kita komit semuanya menggunakan device, tapi semuanya tertib, semuanya disiplin, ya, semuanya penuh tanggung jawab. Nah, itu baru bisa dilakukan di kelas pun boleh dibawa, gitu. Ya, bisa juga nanti dikumpulkan pada akhir semester. Yang berikutnya ini terkait tugas atau catatan. Kita baca sama-sama. Ini dicatat ya, semua yang saya sampaikan pakai bahasa kalian sendiri, nanti kalian lupa ya. Nah, resume harian, catatan harian yang kalian buat minimal 1 halaman ya, minimal 1 halaman itu minimal 1 halaman. Itu kalau diminta dikumpulkan, maka kalian foto yang bagus itu ya, kirimkan ke Pak Adi melalui WhatsApp 082132080035. Pak Adi pasti langsung periksa, langsung koreksi, langsung masukkan ke dalam nilai. Ya. Ini adalah bukti bahwa kalian sudah membuat resume harian. Atau, Pak, jangan pakai WA, saya mau email saja. Boleh. Ya. Kalian boleh mengirimkan email foto catatan kalian melalui Alpha Delta Yankee Lesmana 41@guru.smp.belajar.id. Ya, jadi bisa WA, bisa email ya. Nah, kalau mengirimkan lewat email ada ketentuannya, ya nggak bisa kirim email, kirim lampirkan gitu saja nggak bisa ya. Pada saat kalian mengirimkan email, siapa yang belum bisa mengirimkan email? Angkat tangannya tinggi-tinggi. Yang belum bisa mengirimkan email, belajar nanti sama guru teknologi informasi komunikasi atau information technology. Ya, Pak Danu ya, Pak Danu atau Pak Yopi, coba nanti kalian belajar bagaimana mengirim email dengan baik. Subjeknya nanti seperti ini ya. Kelas, resume keberapa, topik, kemudian nama. Nah, ini contohnya nih. Misalnya kalian kelas 7B. Ya, tulis di emailnya 7B, resume 1, kesepakatan kelas Ahmad Dhani. Ahmad Dhani sekolah di tempat kita ya. Tapi kalau kalian nanti di sini kan resumenya ada resume 2 tentang interaksi ruang misalnya. Ya, mengikuti ya. Resume 2 interaksi ruang. Oh Pak, kan minggu pertama dibagi 2 Pak. Minggu pertama itu ada hari Senin dan hari Selasa atau Rebo. Ya nggak apa-apa. Berarti kelas 7B, resume 1.1, kesepakatan kelas Ahmad Dhani. Resume 1.2, masih kesepakatan kelas Ahmad Dhani. Ya, karena pertemuan satunya itu dibagi 2 kali di dalam minggu ini, ya tidak langsung semuanya. Nah, resume atau catatan yang kalian buat, ataupun tugas-tugas harian, termasuk tadi kalian punya tugas apa? Membuat quote of the day. Ya. Nah, ini dikumpulkan minimal sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi sebelum hari Senin, berarti hari Minggu, tugasnya sudah dikumpulkan. Difoto, dikirimkan by WhatsApp. Jangan lupa catatannya diberi nama dan kelas serta resume keberapa ya setiap halamannya, supaya Pak Adi bisa melihat bahwa ini dari kelas berapa ya.
Karena setiap kelas pasti akan berbeda. Ini kan karena kesepakatan kelas, sehingga antara kelas 7, kelas 8, kelas 9 masih sama. Tetapi nanti topik pembelajarannya berbeda. Ya, antara kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, kemudian semua peserta pembelajaran dapat mengakses kelas digital melalui Learning Management System atau LMS, melalui portal atau situs Guru IPS SMPN 285 Jakarta. Nah, ini alamatnya, dan boleh catat-catat dikit. Ya, boleh catat-catat sedikit nih ya. Alamat websitenya, https://, dibacanya //sites.google.com/view/guru IPS ini dibaca SMPN 285 JKT atau /kelas digital IPS. Kalian bisa masuk dari sini. Ya. Kalau kalian punya perangkat handphone sendiri, kalian wajib masuk dari sini. Ya, dari portal Google, dari portal LMS, kemudian nanti masuk, ada tulisannya enter of the class synchronous. Synchronous itu artinya kita ketemu. Walaupun nggak ketemu secara fisik ya, tapi ketemu secara wajah, secara daring. Kalian bisa tanya jawab, itu synchronous. Ya, kelas synchronous. Kalian bisa masuk di kelas tersebut. Nah, untuk tugas-tugas, ataupun mungkin rekaman, kalau seandainya misalnya Pak Adi tidak masuk, itu bisa di-update ataupun bisa dilihat, bisa diakses melalui kelas digital asinkronus. Ya. Nah, ini adalah kesepakatan kelas kita. Dan yang terakhir, penjelasan dan pertanyaan terkait penggunaan LMS atau portal IPS, ini tetap akan kita lakukan di pertemuan ini. Jadi saya juga akan jelaskan, Pak Adi juga akan jelaskan, bagaimana cara kalian menggunakan LMS ataupun portal IPS. Ya, baik menggunakan website ataupun melalui saluran WhatsApp jika kalian masih perlu penjelasan. Ya. Nah, nanti di pertemuan bagian kedua, tadi akan menjelaskan terkait bagaimana menggunakan LMS kita satu persatu. Ya. Nah, kesepakatan kelas ini yang Pak Adi sudah jelaskan dari awal ya sampai akhir. Ada berapa poin tadi? 18 poin ya. Nah, kesepakatan kelas ini silahkan kalian tuliskan dalam catatan, ya, catatan pembelajaran kalian sebagai resume harian. Dan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pembelajaran kelas digital IPS SMPN 285 Jakarta. Nah, kesepakatan kelasnya silahkan nanti setelah kalian tulis, dapat ditandatangani selesai ditulis tangan. Kalau kesepakatan kelas ini sudah ditandatangani, ya setelah selesai ditulis tangan dan ditandatangani, dapat dikumpulkan melalui foto. Oke. Nah, ini boleh menggunakan bahasa kalian ya. Tadi Pak Adi sudah jelaskan panjang kali lebar. Mulai sekarang biasakan kalian menulis resume. Ya. Adi tutup dulu. Adi ingin berikan contoh tentang bagaimana kalian menuliskan kesepakatan kelas. Ya, untuk portal LMS, Pak Adi akan menjelaskan penggunaannya di pertemuan 1 bagian kedua atau part kedua. Nanti di hari yang lain, karena ini panjang yang harus Pak Adi jelaskan. Yang penting kesepakatannya clear dulu untuk kita sepakati. Ya. Nah, kita akan lihat contoh kesepakatan kelasnya.
Nanti kalian tanda tangani seperti ini dan kalian tuliskan seperti ini di catatan kalian. Ini kalian bisa lihat, ini hanya contoh. Kalian tidak harus seperti ini ya. Boleh cari yang lain. Ya, kesepakatan seperti apa sih? Gitu kan? Boleh nggak tidak seperti ini? Boleh nggak kalimatnya berbeda? Boleh. Boleh. Ini hanya contoh. Ya, hanya contoh. Silahkan kalian lihat contoh. Pak, kalau tidak ada fakta integritasnya boleh nggak? Oh, boleh. Ya. Surat pernyataan kesepakatan kelas boleh. Ya. Fakta integritas kesepakatan kelas boleh. Ya. Ini hanya contoh ya. Fakta integritas kesepakatan kelas IPS digital boleh ya, tambahkan. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama kalian siapa, kelas berapa, menyatakan akan melaksanakan dengan sebaik-baiknya kesepakatan IPS digital kelas yang telah disosialisasikan pada pertemuan 1 IPS, yakni 1, 2, 3, 4, 5, sampai dengan 15, dan seterusnya. Apabila melanggar kesepakatan kelas, bersedia untuk menerima sanksi kelas yang ditetapkan. Kalian berikan tanggal yang menyatakan kalian tanda tangani. Tidak usah pakai materai, ya. Tidak usah pakai perangko, ya. Tidak usah pakai materai, ya. Kemudian namanya diberikan, kemudian dituliskan kelas 7 SMPN 285 Jakarta. Ini hanya contoh. Kalian boleh membuat format kesepakatan kelas yang berbeda dari ini. Ya, hanya contoh. Kebetulan ini seperti ini. Ya. Kesepakatan kelas ini silakan nanti kalian buat. Kalau sebentar lagi masih diberikan waktu oleh Pak Fadel misalnya, ataupun oleh guru kalian yang dari pelajaran lain, mau bikin kesepakatan kelas, boleh gitu ya. Ya silakan kalian boleh merumuskan kesepakatan kelas yang tadi sudah diberikan, ya, dari sumber PPT yang tadi Pak Adi buka, yang sudah kita berikan. Kemudian silakan modelnya seperti apa dituliskan dengan baik. Ya, ini hanyalah sebagai contoh. Oke, nanti diatur ya teknisnya dengan Pak Fadel. Itu yang dapat Pak Adi sampaikan. Masih ada satu tugas Pak Adi untuk supaya memberikan bagaimana penggunaan LMS di kelas IPS kita. Ya, supaya kalian bisa menggunakan, supaya kalian punya pengalaman, supaya kalian terbiasa menghadapi perkembangan kontekstual zaman maupun perkembangan teknologi. Terima kasih. Tetap semangat, raih prestasi, namun tetap rendah hati. Yuk, kita sama-sama ya. Kita sama-sama sampaikan. Harus dihidupkan dulu nih mic-nya Pak Fadel. Saya hidupkan lagi coba ya. Karena tadi di close. Silakan Pak Fadel, kalau masih ada di dalam kelas, mic-nya boleh dibuka. Yuk, kita buka mic-nya. Mungkin ketua kelas bisa bantu ke depan untuk membuka mic-nya. Ada pertanyaan juga atau tidak terkait dari kesepakatan kelas ini? Kalau memang perlu sedikit diulang, bukan diulang ya, mungkin ingin tampilannya diulang sedikit lagi, boleh. Ya, ini adalah kesepakatan kelas kita di kelas 7B. Oke. Nah, diulang sedikit secara cepat. Kalian bisa kerjasama. Siapa yang mengingat nomor 1, siapa yang mengingat nomor 2, siapa yang mengingat nomor 3, itu ya. Nah. Oke. Oke.
Ya. Kita lihat lagi ya, sekali lagi. Satu, dua, ya, 3, 4. Tadi juga mau ambil foto kelas kalian, ya. Kemudian, nah, oke. Baik, sama-sama yuk. Tetap semangat, raih prestasi, namun tetap rendah hati. Apabila ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Apabila ada kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Terima kasih untuk kelas 7B yang hebat. Pak Adi, akhiri terlebih dahulu part 1 untuk kesepakatan kelas kita pada hari ini, dan untuk selanjutnya di pertemuan berikutnya Pak Adi akan menjelaskan tentang bagaimana penggunaan learning management system yang digunakan di kelas IPS digital. Jangan lupa kalian punya tugas untuk mencari quote of the day pada hari ini. Dan yang kedua adalah kalian diminta untuk menuangkan kesepakatan kelas kalian, modelnya terserah kalian, tadi Pak Adi sudah memberikan contoh. Siap? Siap? Siap ya? Baik. Oke, Pak Adi akan tutup kelas ini. Dan Pak Adi akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan sehat selalu. Jumpa lagi di pertemuan kita yang berikutnya. Amin.